Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya manggilnya adik-adik mungkin ya, kebanyakan adik-adik dan bapak-bapak. Ibu-ibunya cuma ada 2 di sana. Yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi semua. Saya tidak terbiasa duduk di meja, teman-teman di bawah nih. Saya sering begini tapi biasanya duduk di kursi, sama-sama di kursi. Tapi kan ini rupanya ada kepentingan direkam ya, jadi nggak apa-apa. Pertama saya ucapkan terima kasih sudah diundang ya, BAE, Barokah, BIC, Barokah Ekonomi Community. Ini adalah kali pertama saya bicara di luar kota. Walaupun bukan yang terakhir sepertinya, karena besok saya insya Allah ada di Semarang, lalu saya ke Jogja ada 2 sesi, kemudian Batam sudah menunggu, Surabaya menunggu, Gresik menunggu. Untuk apa? Saya mungkin ingin menyampaikan ulang, saya bukan ustadz ya teman-teman. Kuliah saya kuliah biasa, saya lulusan teknik sipil. Kemudian sekolah S2 saya sekolah manajemen, jadi saya bukan santri. Tapi karena pengalaman hidup sejak 18 tahun yang lalu saya berusaha belajar belajar kajian 18 tahun yang lalu, dan sejak itu gaya berbisnis saya berbeda. Saya berbisnis sudah 25 tahun, 7 tahun bisnis saya sebagaimana banyak orang di luar. Pinjam dari bank, pusing, bangkrut, ditipu orang, semua sama lah. Tapi sejak 18 tahun lalu saya berusaha membersihkan diri dari apa yang tidak boleh. Nanti kita bicara apa yang tidak boleh dalam agama. Sehingga alhamdulillah sejak 16 tahun lalu, jadi 2 tahun proses. Terima kasih ya, teman-teman nggak dibagi nih anggur, galon. Jadi 16 tahun lalu saya sudah hidup bebas riba, yang kemudian dilanjutkan dengan bebas hutang. Jadi hari ini alhamdulillah seluruh bisnis saya tidak ada hutang. Saya tidak pernah ke kantor bank, tidak pernah bertemu dengan orang bank kecuali kepentingan untuk penempatan dana. Orang bank datang ke rumah biasanya kalau penempatan dana, ketemunya sama direktur keuangan yaitu istri saya. Alhamdulillah terbebas dari segala urusan dengan bank kecuali hanya untuk hal tertentu, penempatan dana biasanya. Bagaimana caranya? Mari kita buka. Kalau saya tidak sampaikan nanti silakan tanya jawab ya. Saya cenderung tanya jawab karena saya tidak pakai kertas, saya tidak pakai presentasi. Kenapa? Saya berbagi pengalaman. Besok saya ketemu sama ex-bank Semarang. Teman-teman yang berhijrah dari bank konven tapi ingin punya bisnis. Apa yang disampaikan berbeda pasti dengan yang hari ini. Jogja ketemunya sama ibu-ibu yang baru ngaji. Banyak yang cadaran semua tuh nih sesi pagi. Beda lagi yang ngomongin. Tapi nggak apa-apa, intisarinya adalah berbagi pengalaman. Teman-teman, ada beberapa hal karena kita bicara temanya tadi adalah bagaimana anak muda bisa berbisnis anti riba. Teman-teman harus punya 4 hal untuk memulai bisnis. Ini ngomongnya kepada adik-adik, mohon maaf bapak-bapak yang mungkin udah pengalaman kalau bapak-bapak. Tapi buat adik-adik ini 4 hal ini tidak boleh tidak punya. Yang pertama adalah kemampuan memproduksi jasa atau produk yang bagus, berkualitas, dan unik. Bagus, berkualitas, dan unik. Jangan suka jadi peniru, kita ngomong yang pertama ya. Kalau punya sesuatu yang mau dibisnisin, jangan niru sama orang. Contoh, dagang soto. Masakan saya soto enak mas, tapi pedagang soto sudah banyak. Jangan. Saya mau jadi agen frozen food, saran saya jangan. Kenapa? Udah banyak. Tidak istimewa, tidak unik. Jadi bikin sesuatu yang jadi solusi buat kebutuhan orang, tapi tidak umum, tidak banyak orang melakukan. Dalam bisnis ada yang dikenal sebagai easy entry barrier, bahasa Inggrisnya ya.
Apa itu? Bisnis-bisnis yang gampang dilakukan, easy entry, gampang. Plup. Contoh, ibu-ibu jago buat gudeg. Contoh nih ya, malam kepikiran, besok saya mau jadi pedagang gudeg. Bisa itu. Pagi-pagi dia masak dilebihin, pasang status WA. Mulai posting di grup-grup pengajiannya atau grup arisannya. Jadi pedagang nggak itu pagi-pagi? Bisa jadi pedagang. Jadi gampang sekali jadi pedagang, bukan? Tapi model bisnis ini saya tidak sarankan. Kenapa? Karena begitu gampang orang bikin, artinya begitu mudah pesaing. Saya pengen jualan hijab, punya koleksi hijab nih, belum pernah dipakai. Pagi-pagi pasang status WA, udah jadi pedagang itu. Model bisnis seperti ini easy entry, tapi sebaiknya jangan dilakukan. Karena artinya pesaingnya banyak. Bikinlah produk sesuatu yang nilai tambahnya besar, dibutuhkan orang, unik, dan pesaingnya sedikit. Saya menyebutnya dengan teori sapi ungu. Kumaha? Sapi ungu. Nggak ada sapi ungu. Nah itu buat orang jualan sapi biasa, sapi biasa, tiba-tiba ada sapi ungu unik. Ini yang dicari orang biasanya. Walaupun mungkin harus buka pasar, marketnya niche sedikit, tapi disinilah potensi bisnisnya besar. Jangan jadi peniru, jangan yang semua orang udah lakukan gitu ya. Kalau kita sering ke puncak, orang jualan sayuran di pinggir jalan kan. Kalau pulang dari Bandung ke Jakarta lihat puncak tuh banyak orang jualan sayur. Buka kiosnya sama kumaha itu orang belinya. Yang paling depan aja mungkin laku, tapi yang paling ujung udah apa saja nggak ada yang datang. Ini namanya peniru, jangan ya. Ini nggak pakai teori bisnis. So poin pertama adalah memiliki kemampuan memproduksi produk atau jasa yang unik, yang tidak sama dengan orang. Harus istimewa. Yang kedua, memiliki kemampuan memasarkan. Saya orangnya kuper, saya nggak bisa kuper, saya nggak bisa ketemu banyak orang, saya minderan. Jangan jadi pengusaha, emang nggak harus jadi pengusaha juga, nggak harus jadi pedagang. Tapi kalau memutuskan diri ini menjadi pedagang, yang awal proses jadi pengusaha, karena pedagang pengusaha beda ya. Nanti kita bahas. Harus belajar memasarkan sesuatu. Harus belajar dari kecil, dari muda. Tadi saya sudah cerita, mungkin saya ulang lagi di sini ya. Dulu mahasiswa saya jualan parsel, zaman dulu di tahun 93-94. Gimana caranya parsel saya laku? Karena saya di Jakarta, saya bikin brosur. Saya nggak punya pengalaman jualan parsel, cuma pernah jadi supir teman suruh nganterin parsel. Saya bikin brosur, saya nggak tahu teknik pemasaran, yang saya lakukan simpel. Ada gedung kantor di seluruh Jalan Tamrin dan di Rasuna Said dan di Sudirman. Saya datangi satu-satu gedungnya. 99,9% mungkin. Membuang brosur, merobek, mengabaikan, didiemin, nggak ada yang merespon. 0,1% saja yang merespon dan akhirnya jadi order. Itu jumlahnya 1.600 parsel di tahun pertama. Jadi harus tahan sama yang 0,1. Karena kalau saya tidak tahan, saya 0. Tapi karena saya tahan dicuekin, dirobek, ditaruh di tempat sampah, di sini sih, terima tangan saya aja nggak mau. 99,9% saya lewati sehingga saya dapat 0,1. Teknik ini saya lanjutkan di masa umur 30-an saat saya masih ikut tender-tender. Ikut 100 tender, saya kalah semua, nggak ada satupun menang. Tapi saya rutin, konsisten, ikut tender. Alah nggak apa-apa, nggak mati ini. Dulu saya cuma ada satu karyawan, nggak mati juga ikut tender dah. So, kalah lagi, kalah natural atau kalah diatur namanya tender. Tapi saya lakukan. Begitu ke 105, saya dapat order pertama, yaitu pengadaan tenaga kerja buat PetroChina waktu itu. Itu karyawan saya langsung 600. Jadi saya harus tahan melewati 104 tender, kalah di tender yang ke 105 saya baru dapat. Dan itu kontraknya 6 tahun. 600 karyawan lah bersuplai zaman dulu. Saya udah nggak lanjutkan bisnisnya. Jadi namanya konsistensi dalam memasarkannya harus punya. Tekniknya sekarang udah banyak teknologi. Ada sosial media, ada WA group. Zaman dulu kumaha caranya nggak ada.
pakai pager paling. Tapi zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, apalagi ada AI, gunakan. Teman-teman memiliki akses ke teknologi yang luar biasa yang orang kuno kayak saya nggak punya. Artinya kemudahan memasarkan sesuatu itu mudah. Bahkan menolong orang-orang yang kuper. Saya dulu kuper, saya minderan dulu karena bukan orang punya. Kumaha itu, pokoknya nekat aja. Nekat itu menghilangkan kuper saya, nekat itu menghilangkan minder saya. Tapi zaman sekarang kan bisa ngumpet di balik sosial media, di balik handphone ya. Gunakan itu. Jadi teman-teman harus menggunakan teknologi sebagai alat agar teman-teman mampu memasarkan sesuatu dengan luar biasa. 2. Yang ketiga, ini yang suka baik yang sudah lama dagang dan lama bisnis, lupakan. Namanya pengelolaan keuangan yang disiplin dan super ketat. Once diri ini menyatakan diri mau jadi pengusaha, ini poin ketiga ini nggak boleh nggak dikuasai. Saya bukan orang keuangan, tapi saya harus belajar membaca keuangan, harus tahu laba rugi, walaupun yang sederhana, tapi harus tahu. Dan yang paling penting, nah ini poinnya harus dicatat ya. Jangan pernah nekat mencampurkan uang pribadi dan uang bisnis. Ini keharaman yang luar biasa penting dan masih sering dilakukan bahkan orang yang sudah 10 tahun bisnis, bahkan yang lebih lama. Apa efeknya? Bu, ibu udah dagang berapa lama? Saya 12 tahun Pak, alhamdulillah jalan. Untungnya ibu per bulan berapa? Bingung. Wah saya nggak tahu Pak, yang penting ikut arus saja lah, yang penting saya dagang. Loh, untungnya ibu berapa sebulan? Wah saya nggak tahu Pak. Kenapa? Karena uang tercampur, uang pribadi pemberian suami sama uang dagangan dicampur. Ini haram. Kenapa saya sampai sebut haram? Karena bisnis tujuannya cuma satu Bapak Ibu, cari duit. Tidak ada urusan sosial di sana. Dalam Islam namanya akad tijari, akad komersial, cari untung. Karena akad sosial beda lagi dalam Islam. Akad sosial, saya punya 2 yayasan. Di sana nggak boleh ada untung. Yayasan Islam Madinah, Yayasan Komunitas Pengusaha Muslim, bahkan saya sampai ke pengungsian di Palestina. Rutin setahun 2 kali. Nggak ada untungnya itu, nggak boleh ada untung. Tapi begitu bisnis, mau saudara, mau PT-nya teman, mau apa, piutang, tagih, Rp1.000 tagih. Mau tagih di sini atau tagih di akhirat, Rp1.000. Selesaikan di dunia 1.000, apalagi 10.000, apalagi 20.000, beda. Ini yang suka dilanggar sama orang, sehingga Allah yang penting saya punya karyawan bisa gajian Pak. Bahaya, kalau tidak tahu untungnya bisnis, ngapain bisnis? Dan tidak mungkin tahu untung kalau tidak punya laporan keuangan. Saya cerita yang jadi inspirasi saya. Nggak canggih nih inspirator saya. Mbok-mbok zaman saya SMP, SMA saya suka tinggal di rumah bude saya di Prawirautaman di Jogja. Kalau pagi, mbok-mbok ini dagangnya gudeg sama jenang. Kalau orang Bandung bukan jenang kali ya, dodol kali ya. Jenang sama pakai bakul, pakai kain diikat buka lapak di pinggir jalan aja, laris. Si mbok-mbok ini punya 2 amplop, kuda kucel, sebelah kiri dan sebelah kanan bakulnya. Kalau terima pembelian dari pembeli, dia taruh di sebelah kiri. Begitu agak siangan, jam 8, jam 9 itu ada agak siang ya. Dia pisahkan sejumlah uang tertentu, ditaruh di amplop sebelah kanan. Lama-lama saya tanya, "Mbok, itu apa? Kok ada uang yang dipindah?" "Ini modal saya dagang besok." Jadi saya tahu saya pasti dagang besok karena modalnya sudah ada. Sementara yang inilah yang saya makan. Artinya apa? Profitnya bukan. Ini pengelolaan keuangan bukan. Jadi yang pada sekolah S2, S3, kalau bisnisnya nyampur uang, nggak tahu modal bisnisnya berapa, kalah sama mbok-mbok yang saya nggak yakin SMP aja sekolah, nggak yakin saya. Apalagi anak kuliah barokah ekonomi community. Kalau bisnisnya masih nyampur uang pribadi, kalah sama mbok-mbok. Inilah jadi inspirasi saya bahwa mengelola keuangan itu adalah kewajiban. 1, punya catatan. Kemudahan teknologi, saya nggak bisa. Karyawan saya pada bisa, saya nggak bisa pakai teknologi. Anak-anak muda pasti bisa.
gunakan, tapi harus punya. Teknologi sangat menolong sekarang. Bisnis apapun harus punya. Dan harus tahu modalnya berapa, harus tahu untungnya berapa. Kalau nggak bisa jawab, saya pengen nanya sama orang itu, Anda ini bisnis ngapain? Keringetan, capek, dan paling parah apa? Sudah membuang waktu, tapi nggak tahu untung apa enggak, ngapain bisnis? Saya ingin berdakwah. Enggak di situ tempatnya, Pak. Bisnis mah bisnis. Kalau dakwah, jadi santri, bikin yayasan. Ingin memberi, tangan harus penuh dulu, teman-teman. Tangan penuh, baru kasih sisanya buat orang. Karena yang tangan ini untuk nafkah, anak, istri, keluarga. Kewajiban lebih tinggi daripada bersedekah. Jadi, jangan dakwah kalau tangannya belum penuh. Jangan bersedekah kalau tangannya belum ada sisaan. Nah, untuk mengetahui itu harus punya laporan keuangan. Harus memanage keuangan. Pada level yang lebih tinggi, saya misalnya, saya bagi-bagi rumah pun ada beberapa tempat karena saya ada beberapa rumah, ada kehidupan saya sendiri. Keluarga, rumah itu maksudnya ada perawat rumah, taman, kolam renang, ini beda lagi nih bro. Sama perusahaan, uang perusahaan bukan uang saya, walaupun pemilik perusahaan saya. Kenapa? Perusahaan punya pembukuan. Sekretaris di kantor, kalau makan siang, Pak sendiri apa sama tamu? Sendiri. Kalau sendiri, nggak dicas ke perusahaan. Saya harus bayar sendiri pakai PT Cash pribadi. Karena makannya sendiri. Tapi kalau sama tamu, Pak ini PT yang mana? Oh PT yang ini, yang kapal misalnya. Dicas sama dia ke perusahaan yang kapal. Aktivitasnya sama-sama makan siang. Barangnya sama yang dimakan, catatannya beda. Ini namanya pengelolaan keuangan. Nanti akan naik lagi ke level investasi, tapi nanti ya, belum lah. Investasi itu macam-macam juga. Ada yang jangka panjang, emas, jangka menengah itu ada suku, deposito, jangka pendek itu ada tabungan. Ada yang berisiko, investasi sama teman, dagang cireng, dagang cilok, ini investasi risiko dan lain-lainnya. Artinya keuangan harus dikelola. Karena uang itu alat teman-teman ya, bukan tujuan. Jumlah itu nggak penting, tapi dia hanya alat mencapai sesuatu. Sesuatunya itu yang penting, tujuannya yang penting. Maka kumpulkan alat agar sumber daya dan alat perannya teman-teman ini banyak. Terutama uang misalnya. Ya, nanti biarkan mereka yang bekerja buat kita. Kalau dari level investasi, uang yang kerja. Teman-teman tahu kenapa saya datang ke Bandung? Saya bilang sama adik-adik ini, pokoknya kumpul sekian orang saya datang, nggak usah pikirin transport, nggak usah pikirin akomodasi, nggak usah kasih saya uang. Besok saya di Semarang, saya di Bandung, saya di Jogja, saya ke Batam, kemanapun saya datang. Artinya apa? Saya memiliki sumber daya untuk berangkatin diri saya sendiri, bukan? Dari mana? Dari karyawan saya namanya uang. Uang yang bekerja buat saya. Kalau udah umur segini, di atas 50 tahun, saya punya karyawan yang sangat gesit dan saya siksa benar namanya uang. Gimana caranya nanti kita bahas. Uanglah yang bekerja buat saya. Jangan saya cari keluar keringat, pikiran, cari uang. Namanya kita diperbudak uang. Tapi levelnya nanti teman-teman, jangan sekarang. Ya, 3 ya. Kemampuan produksi sesuatu yang unik dan dibutuhkan orang. Yang kedua, kemampuan pemasaran, sales diantaranya di dalamnya. Ketiga adalah kemampuan. Nah, yang keempat ini namanya mental. Saya tambahkan mental pengusaha muslim. Mental ini salah satu yang paling penting tadi saya sampaikan sama adik-adik. Yang pertama, jaga nama sampai mati. Sekali duduk di majelis ini, mengazamkan diri menjadi pengusaha muslim. Muslim itu kalimat luar biasa mulia. Dijaga marwahnya, dijaga kewibawaannya dengan luar biasa. Salah satu yang paling penting adalah menjaga diri agar kita dikenal sebagai orang yang amanah. Amanah ini banyak yang suka dilupakan, termasuk pejabat. Nah, ngomongnya lain itu. Tapi amanah ini banyak yang dilupakan orang dalam hal bayar utang. Banyak kisah seperti ini.
Dalam hal menepati janji jam 9 datang setengah 10, kumaha ya. Saya tadi datang jam berapa? 8.45. Karena datang jam 9. Dimanapun harus begini. Kenapa? Karena amanah. Amanah ini bahkan urutan sumber daya yang paling penting di atas harta, di atas jaringan, di atas kenalan, di atas koneksi, di atas anak menteri, anak presiden, masuk partai. Semuanya itu jauh di bawah. Nomor 1 itu amanah. Yang paling gampang apa Pak? Anak muda nih. 1, handphonenya nggak pernah ganti. Kalau handphone ganti-ganti, tanda-tanda. 2, handphone nggak pernah mati. Saya tadi bilang sama adik-adik, saya nggak jawab WA itu hanya saat tawaf. Saat sa'i, saya udah buka lagi. Why? Karena dibolehkan. Di Bukit Safa saya buka sebentar, ada yang penting nggak ada, baru saya lanjutin sa'i. Karena boleh kentut, boleh nggak dalam keadaan berwudu, buka WA. Lanjut lagi doa, selesai baru saya buka lagi, baru saya tahadul. Terutama zaman dulu saat membangun bisnis. Jangan pernah mati. Kalau mengazamkan diri jadi pengusaha muslim, jangan pernah ganti telepon, jangan pernah mati. Kalau ada teman ganti handphone, biasanya saya udah nggak mau urusan sama dia. Orang ini tanda-tanda tidak amanah. Saya punya nomor, kata orang kurang 1. Bukan kurang 1 Bapak. Emang sejak tahun 99 nomor saya itu dulu zaman dulu emang jumlahnya segitu. Pak ini kurang 1 nomornya. Enggak, itu nomor bener. Hanya 1 handphone, saya nggak punya 2. Terutama ini, yang satunya cuma admin selama dina. Ini handphone, saya jarang punya kartu nama, tapi orang pasti simpen handphone saya. Ada yang manggilnya Dewa Tongkang, Dewa Batubara, Dewa Solar, nggak apa-apa, disimpan di memorinya. Tapi handphone saya 1, dan itu ditahuin semua orang. Itu adalah menjaga amanah. Kedua, dalam kaidah amanah yang penting, jangan pernah melanggar janji. Selain handphone, jangan pernah melanggar janji. Udah janji, ini paling sering nanti kalau kalian udah pada sukses ya. Janji 3% ya. Proyeknya apes. Intunya jadi tipis. Jangan 3%. Ini untungnya tipis. Boleh nggak 1%? Kumaha ya. Mulut sekali bilang 3%, mau kitanya nangis, mau apa, 3% keluarin. Banyak yang suka melanggar ini nggak belakangan? Atau zaman saya muda, Bapak Ibu tahu saya bisnis nggak pakai duit? Saya dulu karyawan, saya punya tabungan, jadi karyawan kan punya tabungan. Tapi saya sudah ngomong sama istri, saya 2 tahun jangan diganggu ya. Tapi saya udah punya anak dulu, lagi hamil, anak kedua mau lahir, saya kan harus kasih nafkah. Jadi seluruh tabungan saya buat istri. Lah pertanyaannya, saya bisnis pakai apa? Kan nggak punya duit, jadi 0. Tanpa hutang, tanpa riba. Adalah menjual kepercayaan. Dulu distributor oli, sekarang mungkin anak muda nggak tahu merek Repsol, Konoko, udah nggak ada kali ya. Oli Repsol, oli Konoko. Ada distributor, bulan teman saya. Boleh nggak saya ambil barang kamu, saya bayar 60 hari. Wah, jangan dong. Lu kan nggak pernah dagang oli. Tapi aku butuh pinjem barangmu untuk saya jual. Aku jual janji volume sekian, nego untuk bayar 60 hari. Nggak dia terima. Yang dia kasih berapa? Bapak-bapak, 45 hari. Ya udah 45 hari deh, tapi saya mahalin harga barang saya. Nggak apa-apa sob. Jadi dia naikin harganya sedikit, tapi saya boleh bayar telat 45 hari. Saya udah menang bukan? Kenapa? Karena saya jual ke pengusaha dulu Metro Mini, mandor-mandor Bajai, dulu Jakarta masih ada ya zaman dulu nih, tahun 99-2000. Saya kasih tempo 2 minggu, pada telat bayar kadang-kadang. Telat bayar sampai berapa? 30 hari. Ada yang 45 hari, tapi kebanyakan 30 hari. Saya menang 15 hari bukan? Saya bayar ke yang punya barang 45 hari, tapi saya dibayar orang 30 hari. Jadi perlu modal apa enggak? Adik-adik? Jadi kata siapa bisnis harus pakai harta? Sekarang namanya dropshipper, agent, broker.
Mungkin gitu ya, dulu kan saya nggak tahu ya, pokoknya gitu aja. Jadi inilah salah satu konsep mulai bisnis tanpa modal. Duit. Modalnya apa? Kepercayaan. Saya cuma bilang sama teman saya, dalam hidup kamu sama saya, ini udah kenal sejak kita SMA, kamu pernah nggak tahu saya ngemplang janji? Nggak pernah sih. Jadi kalau saya ngomong 60 hari, saya pasti bayar 60 hari. Nggak dikasih juga. Dikasihnya 45 hari. Tapi nggak apa-apa, 45 hari kan udah modal. Saya menang teman-teman. Tadinya kantor saya di bekas kos, pindah bisa sewa ruko dalam 2 tahun dengan teknik ini. Sebelum bangkrut. Jadi ini adalah teknik memulai bisnis tanpa modal, salah satu. Ya. Jadi amanah. Yang kedua jaringan. Gimana? Mental nih, masalah mental tadi. Poin keempat kan mental saya bilang. Yang pertama poin 1, A. Kalau di kuliah kan A. Mental, A. Amanah. Nomor 2, kemampuan membuka jaringan. Setelah orangnya kita dikenal orang amanah. 2, jangan malu minta kenalan sama orang. Saya cerita tadi sama adik-adik, saya sebut nama tapi saya nggak usah sebut nama. Saya pengen kerjasama sama konglomerat, salah satu konglomerat, tapi ini udah tua, udah tahun 2014. Saya nggak kenal, siapa juga saya. Gimana bisa nawarin bisnis sama seorang konglomerat yang saya tahu dia suplai batu bara banyak ke PLN, tapi dia punya subkon, nunjuk transporter, dia tunjuk A, B, C. Saya bilang, sayang banget nih bapak ini punya batu baranya, tapi angkutannya nunjuk-nunjuk orang, itu kan duit semua. Saya pengen nawarin dia, Pak, bikin aja perusahaan angkutan laut, punyanya Bapak. Jadi Bapak bisa hemat, tapi pakai kapal gede. Kapal gede kenapa? Bisa jadi aset. Nanti kalaupun nggak dipakai lagi nih dijual mahal. Tapi kan saya nggak kenal orang ini. Nah ini saya nekat kenalan sama salah satu teman. Teman ini mengenalkan sama salah satu orang dekat konglomerat itu. Akhirnya dalam waktu 1,5 bulan, saya bisa duduk sama dia di salah satu ruang. Cuma dikasih waktu 10 menit. 10 menit. Dia pakai sarungan, habis sholat kayaknya. Ya udah 10 menit. Dikenal sama teman saya nawarin konsep tadi, Pak, bikin perusahaan kapal, batu bara bapak anterin, tapi bapak beli kapal. Saya janji 4 tahun akan kembali di kapal. Kapal besar, Pak. Dulu nggak ada yang ngangkut ini, kan harus unik. Dulu pakai tongkang 7.500. Saya tawarin beli 50.000 ton, biar biaya per tonnya jadi murah, tapi gede sekalian. Karena diangkut tuh 200.000 ton. Pakai 4 kali aja, murah, tapi mahal. 350 miliar kapalnya. Siapa yang ngurusin? Saya. Siapa kamu? Didemin diskusi kan udah. Besok suruh balik lagi. Tahu kenapa kalau bos-bos tuh suruh kita besok baru balik lagi, nggak diputusin hari itu? Dia pasti ngecek kita kan, due diligence kan? Pasti dia akan kenal Intel, kenal Polri, namanya konglomerat kan, anak buahnya semua. Cari tahu yang namanya Dewo, siapa itu? Buka itu, mungkin cek ke BI kali. Semua dicekin, nggak mungkin kalau orang kaya tuh nggak melakukan intelijen, nggak mungkin. Di due diligence namanya. Saya pasti dihabisin tuh, dibuka datanya semua. Karena dia akan naruh uang besar. Idenya menarik, tapi ini kalau Dewo dia tukang tipu, kumaha. Jadi dia pasti dulu. Besoknya sore kembali, udah sore, jam 15. Habis asar ketemu. Ya udah, saya setuju. Kau minta berapa? 25%. Ditolak. Itu nego sampai jam 5 sore, saya dikasih 20%. Jadi saya bikin PT, saya jadi dirutnya, tapi dia pemegang saham 80%. Saya cuma dikasih 20%, nggak usah setor. Namanya free carry teman-teman, saham kosong. Saham kosong ya, 80%. Duitnya modalnya dipinjemin dari dia, perusahaan investasi 350M. Blok, saya beli kapal, cari barang bekas dari Jepang, dapat. Saya ngomong sama dia 4 tahun balik. Dari operasional, dari keuntungannya ya dibayar sama PLN 4 tahun balik kembali itu uang 4 tahun. Apa yang terjadi kemudian? Dia ingin gedein bisnisnya, tapi dengan pinjam uang bank ribawi. Saya bilang saya nggak bisa. Ya udah kamu keluar, langsung diusir, namanya konglomerat. Begitu diusir, notaris belum tanda tangan, besok belum tanda tangan, saya cuma ditanya, kamu berapa? 20%. Dihitung nilai kapalnya, nilai perusahaan, saya tinggal segini.
itu hampir 20 miliar saya ditransfer. Jadi berat. Nggak ada dokumen, nggak ada administrasi. Baru minggu depannya notarisnya kirim dokumen. Uangnya besoknya. Tapi hikmahnya apa? Teman-teman, ini bisnis cuma jalan 5 tahun, hampir 5 tahun, 4 tahun lebih. Saya 0 rupiah bukan? Saya tidak ada 1.000 rupiah pun. Tapi saya jual nama baik, saya nekat menawarkan ide bukan? Saya dapat untung bukan? Ya untung lah. Kata orang lu rugi dong, lu depak enak banget tuh dia. Enggak, gua untung. Saya tidak ada 1.000 rupiah, tapi lihat. Ini salah satu teknik mendapatkan investor tanpa harus keluar uang, tapi bisnisnya jalan bukan? Cerita seperti ini banyak dalam hidup saya. Jadi kenapa? Karena di kepala saya saat memulai bisnis atau menawarkan ide bisnis, bukan duit dulu yang dicari. Tapi idenya dulu bisa sampai ke orang tadi, membuka jaringan. Amanah, membuka jaringan. Kalau nama kita jelek, Dewa pernah ngemplang tuh 500 juta. Mungkin nggak saya dipercaya? Nggak mungkin. Dan kalau ketemu orang besar, nggak mungkin kita nggak dikulitin. Kulitin semua data kita, mungkin sampai ijazah SD juga dibuka lah. Nggak mungkin, nggak. Ini kenapa penting menjaga amanah. Ini kenapa penting mencoba mencari, kalau istilah Bambang Pacul namanya melenting. Ya, sering nonton melenting. Bambang Pacul ngomongnya melenting. Ini teknik melenting. Jadi yang ketiga ada menjaga ya, membuka jaringan. Yang ketiga, nah ini yang paling penting juga. Anak muda, ya mungkin bapak-bapak sih udah pengalaman semuanya. Harus belajar apa yang boleh dan tidak di dalam agama. Dalam fikih muamalah, dalam berbisnis, dalam ekonomi syariah. Kalau nggak tahu, nanti nabrak. Dapatnya banyak, tapi nggak barokah. Namanya barokah. Kalau nggak barokah buat apa? 50 orang terkaya di Indonesia, buat ukuran saya nggak ada yang barokah. Why? Kalaupun ada muslim, dia punya bank konven, kumaha? Jadi harus belajar apa yang boleh, apa yang tidak. Dalam fikih muamalah dikenal hal kaidah umum. Semua boleh, semua ngapain boleh. Fikih muamalah tuh ngapain aja boleh, dagang apa aja boleh, berbisnis apa aja boleh, kecuali riba, gharar, maisir, zalim. Jadi yang nggak boleh cuma 4. Kalau dalam hal makanan misalnya, semua makanan boleh kecuali nggak boleh makan yang dilarang, babi, binatang bertaring gitu. Dalam fikih muamalah, dalam fikih ekonomi syariah, semua boleh kecuali 4 hal. Nah, apa itu 4 hal? Teman-teman, ibu-ibu harus belajar, harus tahu kaidah umumnya. Riba apa? Gharar apa? Maisir perjudian itu apa? Dan yang terakhir, zalim itu apa? Salah satunya ngemplang utang masuk zalim. Nipu, tadlis itu masuk zalim. Harus kuasai karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, jangan bisnis kalau nggak tahu ilmu. Anak muda ntar ikut kripto lagi. Contoh, aduh, kartu merah, main saham boleh, walaupun ada yang dilarang. Tapi juga jangan semua nggak boleh, semua nggak boleh. Bank syariah nggak boleh. Ada BSI di luar tuh dengerin. Bank syariah nggak boleh. Boleh hal-hal tertentu, tapi tidak. Kata siapa? Kata Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita nggak mau ikut Majelis Ulama Indonesia boleh, tapi bank syariah dibolehkan beberapa prakteknya. Jadi harus paham ilmunya. Caranya gimana? Ngaji, belajar, ikut kursus. Zaman sekarang apalagi ada YouTube. Zaman saya mulai dulu belajar 15 tahun, 14 tahun lalu, 13 tahun lalu, zaman Ustaz Irfandi baru balik dari Riyadh. Saya belajar sama beliau dan dulu tergopoh-gopoh ngejar ilmunya. Ikut kursus sampai advance, ya, baru ikut segala macam kursus zaman dulu. Harus belajar teman-teman. Kenapa harus? Karena kita biar tahu mana yang nggak boleh dan mana yang boleh dalam bisnis. Akad jual beli apa yang boleh, apa yang tidak. Kalau udah ikut grup tanya jawab ekonomi syariah yang ada saya adminnya, kok saya bisa jawab? Karena saya sudah belajar duluan mungkin. Jadi teman-teman harus belajar, wajib hukumnya. Kalau belum belajar, jangan bisnis dulu kali. Kalau bisnis sambil belajar, sok, boleh tapi hati-hati ya. Jangan salah
making decision, karena nanti dapat duitnya, nggak dapat barakahnya. Buat apa? Kalau harta tidak barokah, tahu apa teman-teman? Ujungnya jadi musibah. Ringan di dunia, berat di akhirat, ngapain? Gitu ya. Itu jadi hal mental. Oh ya, yang terakhir ada 2 lagi. Sabar dan disiplin. Banyak kan ngomong saya nih. Sabar dan disiplin. Mas, saya usaha 3 tahun, tapi kayaknya susah berkembang. 3 tahun mas sebentar ibu, baru 3 tahun. Jadi gimana? Sabar. Yang penting masih ada harapan. Yang nggak ada harapan bisnis apa? Contohnya apa ya? Saya punya toko sepeda, udah nggak ada harapan zaman sekarang. Saya jualan TV, buat saya udah nggak ada harapan. Dagang makanan, mungkin masih ada harapan asal pintar pilih lokasi. Selama masih ada harapan, sabar, fokus, sabar. Teman-teman tahu nggak, saya pernah bikin statistik, orang bisa mulai stabil keadaan bisnisnya tuh 5 tahun. Jadi kalau di bawah 5 tahun, sales baru setahun, belum. 5 tahun. 5 tahun teman-teman. Jadi kalau di bawah 5 tahun sabar, fokus kerjain dulu. Saya lambat. Saya itu 7-8 tahun baru stabil. Sebelum itu saya bangkrut 3 kali. Ditipu orang, udah nggak tahu pakai jari mana ngitung. Saking banyaknya. Saya pernah ludes 0, kalau nggak pernah punya uang, bangkrut nggak apa-apa. Saya pernah punya uang sekian belas tahun lalu 10 miliar, habis, zero, di rekening zero. Nangis? Ya nangis, masa nggak? Mana ada orang nggak nangis kehilangan seluruh hartanya. Saya nyerah? Enggak. Karena saya mulai dari 0 rupiah, maka saya mulai lagi dari 0 rupiah. Dari 0 lagi dong? Iya. Saya 3 kali dari 0 lagi. Hari ini aset saya hampir 1 triliun. Mungkin tahun depan sampai 1 triliun. Tidak ada hutang bank. Bank datang. Salah satu afiliasi saya yang saya partneran sama salah satu konglomerasi, penempatan dana di BSI-nya lebih besar jauh di atas Muhammadiyah. Muhammadiyah kemarin geger ya, ditarik ya. Perusahaan saya yang ini ya, walaupun saya pemegang saham minoritas, penempatan dananya di sana 3,6 T. Gimana caranya dari 0 rupiah? Mari kita tanya jawab. Oke, saya cerita gini, semoga Allah jauhkan saya dari sombong, dari saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan karena lebih pintar, bukan lebih soleh, tapi saya lebih tua. Mungkin lebih tua pengalaman paling enggak. Kalau nggak lebih tua umur. Saya mau 60 ini. Gitu ya, kita tanya jawab aja lebih seru kayaknya ya.